Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai topik report dan dashboard. Bagian pertama adalah kelompok visual. Terdapat 11 kelompok berdasarkan referensi dari SQLBI dan OCAFIS. Yakni, pertama, comparison. Kita dapat membandingkan suatu nilai dengan nilai lainnya menggunakan visual seperti stack bar chart. Contohnya, untuk membandingkan banyaknya pelanggan dari 5 kategori produk yang baru diluncurkan. Kedua, change over time. Kita dapat menampilkan tren menggunakan visual seperti line chart. Contohnya adalah untuk menampilkan pergerakan profit setiap bulan selama setahun. Ketiga, ranking. Kita dapat memeringkat nilai berdasarkan suatu urutan menggunakan visual seperti table. Contohnya, untuk menampilkan jumlah profit berdasarkan seluruh kategori produk. Keempat, spasial. Kita dapat menampilkan nilai berdasarkan informasi garis lintang dan garis bujur ataupun lokasi menggunakan visual seperti map. Contohnya, untuk menampilkan jumlah hutang yang belum ditagih di suatu lokasi. Kelima, flow. Kita dapat menampilkan aliran nilai menggunakan visual seperti waterfall chart atau funnel. Contohnya, waterfall dapat digunakan untuk menampilkan berbagai sumber pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat diketahui total keuntungan atau kerugian suatu perusahaan. Sementara, funnel dapat digunakan untuk menampilkan banyaknya aplikasi yang berhasil menjadi customer dari tahapan leads. Keenam, part to whole. Kita dapat menampilkan bagian yang membentuk total menggunakan visual seperti pie chart atau donut chart. Supaya efektif, maksimum kategori yang dapat ditampilkan melalui kedua visual ini adalah 5. Contohnya adalah untuk menampilkan banyaknya aplikasi yang sesuai SLA dan tidak sesuai SLA. Ketujuh, distribution. Kita dapat menampilkan distribusi nilai menggunakan visual seperti clustered column chart. Contohnya adalah untuk menampilkan distribusi aplikasi berdasarkan usia. Kedelapan, correlation. Kita dapat menampilkan hubungan dari beberapa nilai menggunakan visual seperti line dan clustered column chart. Contohnya adalah untuk menampilkan banyaknya produk terjual dengan profit yang diperoleh per bulannya. Kesembilan, single. Kita dapat menampilkan nilai tunggal menggunakan visual seperti card. Contohnya adalah menampilkan total profit selama setahun. Kesepuluh, filter. Kita dapat menyaring data yang ada di report menggunakan visual seperti slicer. Contohnya adalah untuk menampilkan data untuk area DKI saja. Dan yang terakhir, naratif. Kita dapat menjelaskan cerita dengan data menggunakan visual seperti timeline storyteller. Contohnya adalah untuk menampilkan biografi seseorang. Setelah mengetahui mengenai kelompok visual mana yang akan digunakan untuk menampilkan data di Power BI, kita perlu mengetahui mengenai cara memperoleh visual di Power BI. Di Power BI, terdapat dua cara untuk memperoleh visual, yakni pertama, berdasarkan bawaan dari Power BI, seperti stack bar chart, line chart, waterfall chart, funnel chart, pie chart, donut chart, dan lain sebagainya. Kedua, berdasarkan import dari marketplace Power BI, seperti Word Cloud, Advanced Card, dan lain sebagainya. Perlu diketahui juga, beberapa visual yang ada di marketplace, ada yang berbayar dan ada pula yang gratis. Selanjutnya, untuk menghemat waktu mendesain report, kita dapat menggunakan fitur Report Theme. Di Power BI, terdapat dua cara untuk menggunakan tema, yakni, pertama, built-in. Kita bisa langsung menggunakan tema yang sudah disediakan oleh Power BI, seperti halnya kita menggunakan tema di PowerPoint. Yang kedua, custom. Kita dapat menggunakan fitur Customize Current Theme dan mengatur 5 hal seperti name and colors, text, visual, page, dan filter pane. Tema yang sudah kita custom dapat kita simpan sebagai JSON file yang nantinya dapat diimport ketika kita membuat report lainnya di Power BI Desktop. Di Power BI Service tidak dapat mengimport report theme, kita hanya bisa mengatur dashboard theme. Setelah mengatur report theme, selanjutnya kita akan berkenalan dengan beberapa fitur powerful dari Power BI, yaitu yang pertama, drill down. Jika kita memiliki data yang bersifat hierarkikal, kita dapat menggunakan fitur ini untuk mendapatkan ringkasan data secara cepat. Sebagai contoh, dataset yang saya pakai saat ini memiliki hierarki state province dan juga city. Sehingga apabila saya melakukan drill down dari Texas, maka saya akan memperoleh daftar city yang berada di Texas. Dan apabila saya melakukan drill up dari city,
maka saya akan kembali ke daftar state province. Selanjutnya, untuk fitur yang kedua adalah drill through. Jika kita memiliki report yang berisi ringkasan dan detail, kita dapat menggunakan fitur drill through untuk mendetailkan data yang difilter dari halaman ringkasan. Syaratnya adalah keduanya perlu dihubungkan oleh suatu dimensi. Sebagai contoh, di sebelah kiri, saya memiliki visual berupa bar chart dari halaman ringkasan. Sedangkan di sebelah kanan, saya memiliki visual tabel dari halaman detail. Keduanya dihubungkan oleh dimensi city dari kolom state province. Sehingga apabila saya melakukan drill through dari bar chart yang Texas, maka saya akan mendapatkan halaman detail yang berisi state province berupa Texas. Fitur drill through ini dapat berguna dalam satu report ataupun lintas report. Yang penting syaratnya adalah baik report sumber maupun report tujuan harus berada dalam satu workspace yang sama dan menggunakan tabel serta kolom yang sama juga. Selanjutnya untuk fitur yang ketiga yaitu interaction. Perbedaan antara Power BI dan PowerPoint adalah adanya fitur interaction di Power BI yang dapat membuat antar visual saling berinteraksi untuk memudahkan kita mendapatkan insight. Sebagai contoh, di sebelah kanan saya terdapat line chart dan apabila saya mengklik di bulan Mei, maka bar chart yang ada di sebelah kiri saya akan terfilter untuk total excluding tax yang hanya dari bulan Mei saja. Selain itu, jika kita tidak ingin membuat kedua visual ini berinteraksi, kita juga dapat mematikan interaksi melalui fitur Edit Interaction. Lanjut ke fitur yang keempat yaitu Map. Jika kita ingin melihat persebaran data secara spasial, kita dapat menggunakan visual yang berupa map. Power BI memiliki 5 visual standar untuk map, akan tetapi 2 diantaranya masih merupakan preview atau belum benar-benar dirilis oleh Power BI, dan 1 diantaranya ketika kita menggunakannya kita harus berbagi data dengan pihak ketiga, yaitu S3. Dengan adanya hal tersebut, kita hanya memiliki 2 map yang dapat kita gunakan, yaitu bubble map, seperti yang saya contohkan sekarang, di mana kita dapat membuat bubble di atas titik geografis di peta dunia. Misalnya kita mau melihat kasus persebaran COVID. Yang kedua yaitu shape map. Shape map akan powerful ketika kita memiliki batasan yang jelas. Contohnya adalah ketika kita mau melihat persebaran COVID di negara Indonesia saja. Selanjutnya, untuk fitur yang kelima yaitu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Power BI memiliki 3 fitur kecerdasan buatan yaitu Text Analytics, Vision, dan juga Azure Machine Learning. Pada Text Analytics terdapat 3 hal yang dapat kita lakukan, yaitu mendeteksi bahasa, mengekstrak frasa utama, dan juga melakukan sentimen analisis. Sedangkan pada Vision kita dapat mengenerate teks dari sebuah gambar. Untuk Azure Machine Learning, kita membutuhkan Azure Machine Learning model terlebih dahulu, serta memiliki read access ke Azure Machine Learning Studio Web Service. Untuk Text Analytics dan Vision, kita dapat mengaturnya di Power BI Desktop, sementara untuk Azure Machine Learning, kita dapat mengaturnya di Power BI Service. Sebagai contoh, di sini saya melakukan Text Analytics menggunakan kolom description, dengan cara melakukan ekstrak frasa utama sehingga didapatkan frasa seperti ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian terakhir dari part report dan dashboard, yaitu dashboard. Terdapat beberapa perbedaan antara report dan dashboard, yaitu adalah sebagai berikut. Pertama, dari segi user interactivity, dashboard tidak interaktif seperti report. Dashboard dapat interaktif jika kita melakukan pin live page dari suatu report. Kedua, dari segi visual change, dashboard tidak akan merefleksikan perubahan visual yang terjadi di report, kecuali kita melakukan pin ulang ke dashboard atau kita melakukan pin live page. Ketiga, dari segi number of page, dashboard hanya memiliki 1 halaman, sedangkan report bisa lebih dari 1 halaman. Keempat, dari segi kind of information, dashboard hanya bisa digunakan untuk menampilkan informasi yang paling penting karena adanya keterbatasan halaman, sedangkan report bisa menampilkan informasi yang lebih detail. Terakhir, dari segi alert, dashboard dapat mengirimkan alert ketika suatu visual memenuhi suatu kondisi tertentu, sementara report tidak.
Alert hanya bisa dipasang di visual, gauge, KPI, dan juga card. Sebagai contoh, di visual quantity sold YTD, saya atur apabila kuantitinya di atas 1,4 juta, maka saya akan memperoleh alert. Setelah data terrefresh dan ternyata hasilnya di atas 1,4 juta, saya akan memperoleh notifikasi di email serta di tampilan Power BI service saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke topik administration dan collaboration. Bagian pertama adalah publish. Ketika kita sudah selesai membuat report di Power BI Desktop, kita dapat mempublishnya ke Power BI Service dengan cara menekan tombol publish dan memilih workspace tempat kita akan menaruh report tersebut. Setelah report terpublish, kita dapat melakukan ekspor data dalam beberapa cara. Pertama, kita dapat mengekspor semua visual dan nilai saat ini ke dalam bentuk Excel, PowerPoint, dan juga PDF. Kedua, kita dapat mengekspor dalam bentuk summarized data atau agregat data seperti sum, average, maupun median dari suatu visual. Contohnya di sini saya melakukan ekspor dari visual total excluding tax. Dan yang ketiga, kita juga bisa dapat melakukan ekspor underlying data atau the raw data dari suatu visual. Contohnya di sini, dari total excluding text ini yang membentuk sum itu, raw datanya apa saja, itu bisa diekstrak datanya. Selain publish, pada topik administration dan collaboration, kita juga akan melakukan share dataset. Pertama, kita perlu memasukkan alamat email penerima dataset tersebut. Selanjutnya, kita perlu mengatur 3 hal. Yang pertama, apakah penerima tersebut diizinkan untuk membagikan dataset ini ke orang lain lagi? Yang kedua, apakah penerima tersebut diizinkan untuk membangun report atau dashboard dari dataset yang ada? Dan yang ketiga, apakah kita akan mengirimkan email ke penerima bahwa penerima tersebut telah menerima akses terhadap dataset yang kita bagikan? Sebagai contoh, di sini akun Poppy telah menerima akses dataset dari akun Wisdom, sehingga Poppy bisa membuat report yang mana datasetnya bersumber dari dataset yang telah dibagikan tadi. Selanjutnya, ia mempublish report tersebut ke workspace miliknya. Sebagai penutup dari topik administration and collaboration, kita akan melakukan refresh data. Refresh data berarti kita akan mengimport data dari original data source ke dalam dataset yang telah kita buat. Di sini ada 2 tipe untuk melakukan refresh data, yaitu secara manual ataupun secara terjadwal. Untuk refresh yang secara manual, kita dapat melakukannya dengan menekan tombol refresh yang ada di dataset. Sedangkan untuk tipe yang terjadwal, kita dapat melakukannya dengan menekan tombol ellipsis icon di sini, lalu kita pergi ke setting, dan kita melakukan schedule refresh di sini. Untuk akun Power BI Pro, kita dapat melakukan refresh sebanyak 8 kali dalam sehari. Sedangkan untuk akun Power BI Premium, kita dapat melakukan refresh sebanyak 48 kali dalam 1 hari. Selanjutnya, saya akan mendemokan untuk topik report dan dashboard serta administration and collaboration.